Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mimbar Gemar pada pagi hari ini, Rabu 13 Oktober 2021. Saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sesuai dengan jadwal pembacaan Gemar hari ini yang terambil dari Amsal pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ini penuh dengan hikmat Tuhan. Kita bisa baca ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-20 dikatakan, "Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan." Hikmat Allah menawarkan kecerdasan dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan kita. Kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, dan juga kita menjalani kehidupan kita dengan tanggung jawab. Apapun profesi kita, di dalam pekerjaan atau studi, dalam rumah tangga, ataukah kita sebagai orang tua atau anak, setiap kita pasti mempunyai tanggung jawab. Dan untuk melaksanakan semua tanggung jawab kita membutuhkan hikmat Tuhan. Karena hikmat Allah menawarkan kecerdasan dan pengetahuan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan satu kualitas yang baik. Apabila kita membaca ulang dalam bacaan kita di ayat 20 khususnya, dinyatakan bahwa hikmat Allah itu disertai dengan pemberitahuan mengenai satu akibat apabila seseorang itu melakukan hikmat Tuhan ataupun mengabaikan hikmat Tuhan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, "Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan." Di ayat ini menekankan bahwa saat seseorang mengikuti hikmat Allah, dia berjalan dalam jalan kebenaran dan selalu di jalan keadilan. Maka ayat 18 dan 19 adalah akibat dari orang yang mengikuti hikmat Tuhan. Apakah itu berkat yang diterima bagi orang-orang yang mengikuti hikmat Tuhan? Ayat yang ke-18, "Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan." Seseorang yang melakukan hikmat Tuhan, maka kehidupannya akan mendapatkan satu kehidupan yang berkualitas, kekayaan dan kehormatan, dan juga harta yang tetap. Ayat yang ke-19, "Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan dari emas tua. Hasilku lebih dari perak pilihan." Bukankah ini satu berkat Tuhan yang luar biasa apabila kita mau berjalan menurut hikmat yang telah Tuhan berikan. Seseorang akan berbahagia apabila tidak mengabaikan hikmat Tuhan, karena ia akan menjadi orang yang bijak dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan pasti dia akan mengalami satu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua contoh yang ingin saya ungkap. Tokoh Alkitab yang selalu minta hikmat Tuhan. Raja Salomo memerintah dengan jujur dan adil karena hikmat yang dari Allah ada padanya.
Kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, ketika bangsa Israel mendengar tentang keputusan Salomo dalam perkara tersebut, mereka merasa kagum dan hormat kepadanya. Sebab nyatalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya hikmat untuk berlaku adil. Menjadi seorang raja yang besar bukanlah sesuatu hal yang gampang. Raja Salomo memiliki tanggung jawab yang besar, dan dia bisa memerintah dengan baik karena hikmat dari Tuhan. Saat Tuhan menawarkan Raja Salomo, apapun yang kamu minta, Tuhan akan mengabulkan. Raja Salomo tidak meminta harta kekayaan, tetapi Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Raja Salomo disertai dengan bonusnya, yaitu kekayaan dan kehormatan. Pada saat Raja Salomo memerintah dengan hikmat Tuhan, tidak ada perkara yang tidak dapat dia pecahkan. Dan semua orang merasa kagum dan hormat kepada Raja Salomo. Satu contoh lagi yaitu Daniel. Seorang muda yang Tuhan anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Dan semua itu tidak lepas daripada hikmat Tuhan atas Daniel. Daniel dapat mengartikan mimpi raja yang tidak bisa diartikan oleh semua orang bijaksana di Babel. Kecerdasan dan hikmat Allah ada pada Daniel, berlipat-lipat ganda daripada orang cerdas di Babel. Dan itu semuanya adalah hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki hikmat Tuhan. Setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tinggal bagaimana kita merespon firman Tuhan yang adalah hikmat dari Tuhan. Kalau kita ingin mengalami satu kehidupan yang berkualitas, kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini, maka kita perlu memiliki hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan bisa kita miliki apabila yang pertama, kita selalu bergemar. Gerakan membaca Alkitab rutin. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu adalah hikmat yang diberikan kepada Tuhan, yang menuntun setiap langkah kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan juga program Gemar, selain program Gemar ini di gereja kami, ada juga program Gedor, gerakan doa rutin. Saat kita berdoa kepada Tuhan, maka kita juga bisa meminta hikmat Tuhan. Dan hikmat itu akan diberikan kepada kita. Gempur, gerakan menyangkal diri dan puasa rutin adalah satu program gereja yang membawa kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Kita mau menyerahkan segala perkara kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau mengangkat hati kita. Kita mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan itu akan menolong dan memampukan kita. Kemudian program satu lagi yaitu Gemes, gerakan mesbah keluarga. Di sini kita akan bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati dengan keluarga kita.
suami, istri, dan anak-anak dalam satu penyembahan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, program gereja ini saya melihat bahwa ini bukan pemikiran manusia, tetapi benar-benar ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala untuk disampaikan kepada sidang jemaat Tuhan, khususnya di Peniel dan Anugerah Kemendung, supaya setiap jemaat boleh semakin hari semakin intim kepada Tuhan. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga bersama keluarga inti dan juga bersama dengan keluarga rohani, yaitu gereja lokal. Mari biarlah kita boleh mencari hikmat Tuhan dengan gemar, gedor, gempur, dan juga gemes. Karena saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan menaungi kita dan menuntun langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami pada saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami merespon dengan baik dan kami mau melakukannya. Sehingga firman Tuhan yang adalah hikmat dari Tuhan itu boleh menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami mempunyai satu kehidupan yang berkualitas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu membaca firman Tuhan, gemar, dan selalu berdoa, gedor. Bahkan kita berusaha untuk merendahkan hati dan berpuasa, gempur, dan mari kita mengajak keluarga kita untuk semakin intim kepada Tuhan. Gemes, gerakan mesbah keluarga rutin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hikmat Tuhan boleh menuntun kehidupan kita dan kita boleh mengalami satu kehidupan yang berkualitas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.